Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya akan menjelaskan tentang fungsi hash dan make, serta digital signature, termasuk bagaimana cara kerjanya, dan contoh penerapannya dalam dunia nyata. Ada fungsi hash, make, signature, dan penerapan hash, penerapan make, penerapan digital signature. Pertama, kita akan bahas fungsi hash. Fungsi ini adalah algoritma kriptografi yang mengubah data berapa apapun ukurannya menjadi nilai berukuran tetap yang kita sebut hash value. Ada beberapa karakteristik utama dari fungsi hash ini. Yang pertama ada mengubah data menjadi output berukuran tetap. Ada one way, tidak dapat dikembalikan. Artinya sulit untuk atau bahkan tidak mungkin mengembalikan hash menjadi data asli. Yang ketiga ada deterministik. Kalau kita masukkan data yang sama, hasil hashnya akan selalu sama. Yang keempat ada Gaussian recent. Artinya sangat sulit atau butuh usaha besar untuk menemukan dua data berbeda yang menghasilkan hash yang sama. Contoh algoritma hash yang populer adalah SHA-256, SHA-3, dan BLAK-E2. Lalu, di mana fungsi hash ini dipakai? Ada beberapa contoh. Pertama ada penyimpanan password. Alih-alih menyimpan password dalam bentuk teks, sistem menyimpan hash dari password. Ini meningkatkan keamanan karena meski database bocor, penyerang tidak langsung mendapatkan password secara mentah. Kedua ada verifikasi integritas file. Sebelum dan sesudah mengunduh file, kita bisa mengecek hashnya untuk memastikan file itu tidak diubah atau tidak dirusak. Lalu ada blockchain. Setiap data dalam rantai blok memiliki hash, dan ini membantu memastikan bahwa data di blok tidak dimanipulasi, karena mengubah data satu blok akan mengubah hashnya, dan itu akan merusak hubungan antar blok. Sekarang kita bahas masuk ke MAC, MAC, atau Message Authentication Code. MAC adalah mekanisme keamanan yang menjamin integritas pesan sekaligus autentikasi pengirim. Dengan menggunakan kunci rahasia bersama, sederhananya MAC adalah hasil dari hashing data bersama dengan secret key. Karena kunci rahasia dan dibagi antara pengirim dan penerima, hanya mereka saja yang bisa menghasilkan dan memverifikasi MAC-nya. Beberapa algoritma MAC yang banyak digunakan adalah HMAC, SHA-256, CMAC, dan GMAC. Kita masuk cara kerja MAC. Cara kerjanya cukup singkat. Pertama adalah pengirim menghitung MAC dari pesan menggunakan secret key. Kedua, pengirim mengirim data pesan tersebut bersama MAC-nya ke penerima. Ketiga, penerima kemudian menghitung MAC ulang dari pesan yang diterima menggunakan kunci yang sama. Keempat, jika MAC yang dihitung penerima sama dengan MAC yang dikirim pengirim, maka penerima bisa yakin bahwa pesan belum diubah dan benar-benar dari pengirim yang berkaitan. Di mana MAC digunakan? Beberapa contohnya. Ada API Authentication. Banyak layanan cloud seperti AWS. Penggunaan MAC contohnya HAMAC untuk memastikan permintaan API dapat datang dari klien yang sah. Kedua adalah sistem IoT. Perangkat IoT sering mengirim data yang sensitif, dan MAC bisa menghasilkan data itu valid dan berasal dari perangkat yang benar. Lalu ada protokol keamanan jaringan. Di beberapa protokol atau versi lama, MAC digunakan untuk memverifikasi data yang dikirim antar klien ke server agar tidak bisa dimanipulasi. Lalu kita bahas digital signature. Selanjutnya ini berbeda dengan MAC karena menggunakan kriptografi kunci publik.
Public key cryptography. Ada dua kunci. Private key dipakai untuk menandatangani data, dan public key dipakai untuk memverifikasi tanda tangan tersebut. Digital signature memberikan 3 manfaat penting. Ada integritas, memastikan pesan atau dokumen tidak diubah setelah ditandatangani. Ada autentikasi, penerima bisa yakin siapa yang menandatangani, atau karena memiliki private key tertentu bisa mengubah signatur yang valid. Ketiga, non-repudiation. Karena tanda tangan dibuat dengan private key personal, pengirim tidak bisa menyangkal bahwa dia yang membuat tanda tangan tersebut. Beberapa contoh penerapan digital signature di dunia nyata. Pertama adalah penandatanganan dokumen seperti PDF atau dokumen resmi yang ditandatangani secara digital karena bisa diverifikasi keasliannya. Lalu ada sertifikat SSL atau TSL. Website menggunakan sertifikat ini yang ditandatangani sehingga browser bisa memverifikasi keautentikasian sertifikat tersebut. Lalu ada transaksi perbankan. Untuk memastikan bahwa transaksi online benar-benar disetujui oleh pemilik rekening. Lalu ada blockchain and cryptography. Seperti Bitcoin, menggunakan ECDSA, algoritma signature, agar hanya private key yang bisa menjalankan koin mereka. Lalu ada sistem e-voting, agar suara digital bisa diverifikasi dan tidak bisa dimanipulasikan. Jadi, untuk merangkum, fungsi hash digunakan untuk integritas data, MAC untuk integritas plus autentikasi dengan kunci bersama, dan digital signature untuk integritas, autentikasi, dan non-repudiation menggunakan public key. Ketiga mekanisme ini adalah pilar penting dalam kriptografi modern dan keamanan data. Semoga penjelasan ini membantu dan memahami konsep-konsep ini dan bagaimana mereka digunakan di dunia nyata. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.